Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Tahu nggak Anda, ada salah satu hal yang lebih penting daripada IQ, kecerdasan intelektual. Yes, namanya EQ, kecerdasan emosional. Gimana kita memahami emosi kita, bagaimana mengendalikannya, dan mengoptimalkannya, itu adalah EQ. Nggak mudah emosian, bisa tenang ketika lagi stres, stabil, kalem, tampak tenang hidupnya. Nah, itu adalah contoh dari kecerdasan emosional juga. Coba deh bayangin, kalau ada orang yang IQ-nya tinggi, pinter banget, tapi EQ-nya jelek, emosinya jelek. Apa jadinya? Bisa jadi bahaya, karena bisa-bisa kepintarannya dia malah jadinya merugikan dan membahayakan orang-orang. Misalnya, jadi penjahat, licik, dan lain-lain. Sebaliknya, orang kalau punya kecerdasan emosi yang bagus, meskipun IQ-nya biasa-biasa aja, biasanya orang ini itu akan dikangenin sama orang-orang, hangat, bersahabat, dan dampaknya memudahkan dia untuk sukses, baik dalam kehidupannya maupun dalam pekerjaannya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan trik gimana sih cara meningkatkan kecerdasan emosional dalam diri Anda, sehingga memudahkan Anda untuk menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan juga dapat menjadi aspek positif ketika Anda harus berinteraksi dengan orang-orang, baik karyawan, investor, atau clients, yang bisa membuat Anda itu nggak mudah emotions. Terlebih, kalau misalnya Anda suka scrolling-scrolling, baca-baca berita di media sosial, baca postingan teman, dan lain-lain, ya, itu tidak mudah tersulut emosinya. Tenang, relax. Kenapa ini penting? Iya, karena kalau emosi kita mudah tersulut, mudah bergejolak, moody, biasanya itu nanti dampaknya akan sulit mengendalikan pikiran kita. Kata-katanya, sikap kita, dan lain-lain tuh jadinya unpredictable, susah untuk diatur. Jadinya apa? Dampak ujungnya adalah produktivitas pekerjaannya pun jadi anjlok. Nah, apa aja nih tips and trick untuk meningkatkan kecerdasan emosi? Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa aja sih elemen dari kecerdasan emosi itu? Di antaranya ada 5 poin ini. Anda sambil cek ya, Anda sudah optimal atau belum di kelimanya ini. Yang pertama yaitu adalah self-awareness. Jadi, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dulu. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi, self-awareness itu kemampuan kita untuk mengenali diri sendiri, mengenali emosi kita itu apa, kemampuan kita apa aja, kekuatannya apa, kelemahannya apa, batasan diri apa. Nah, itu adalah yang pertama. Ya, jadi Anda cek nih, Anda udah tahu belum ya, aware belum ya sama diri sendiri, emosi saya tuh suka seperti apa ya? Itulah yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah self-regulations. Nah, setelah tahu, ya berikutnya nih, adalah kemampuan kita untuk mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif yang rugiin diri. Jadi, kalau kita ngelihat yang satu tadi, awareness itu adalah kita tahu emosi kita, tindakan kita. Nah, di regulations ini itu adalah kita mampu mengontrolnya. Jadi, bukan sekedar tahu aja. Ya, itu adalah yang kedua. Ya, elemen kedua dari emotional questions, ya, jadi kecerdasan emosi. Yang ketiga, yaitulah motivations. Kemampuan Anda untuk memotivasi diri sendiri dengan baik. Ya, itu juga unsur emosi. Yang keempat adalah empati. Ini juga emosi juga. Ya, kemampuan kita untuk memahami dan menumbuhkan connections dengan orang lain secara emosional. Hangat dan sebagainya. Dan satu lagi adalah yang kelima, social skills. Atau kemampuan kita untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan baik. Nah, enak nih ya, dengan kita optimal di kecerdasan emosinya, bisa jadi membuat Anda lebih bijak dalam menyikapi suatu permasalahan. Bisa berpikir lebih jernih ketika ada masalah. Bisa memberi dampak positif baik bagi Anda ya maupun bagi lingkungan, pasangan, anak, teman kerja, dan lain-lain. Muncul pertanyaan, terus Kang, gimana nih caranya supaya kita bisa melatih atau meningkatkan kecerdasan emosional kita? Nah, ini dia. Pertama, coba Anda simpan handphone Anda, bangun, jangan duduk di depan komputer terus, kemudian cari orang di sekitar Anda, misal suami, istri, rekan kerja, teman, anak, orang tua, ya Anda cari, kemudian Anda coba
ajak ngobrol dia. Nah, coba sambil ngobrol, tatap muka, ya, sambil baca isyarat nonverbalnya. Ketika dia lagi bahagia, ya cerita bahagia, seneng. Nah, Anda perhatikan bagaimana sih senyumnya, matanya, gerakannya, gitu. Ketika dia lagi cerita, lagi sedih, ya, Anda perhatikan ya bagaimana raut wajahnya, bagaimana perilakunya, intonasinya, dan lain-lain. Nah, itu adalah cara yang pertama. Ya, jadi, untuk belajar nih adalah kita ngelihat dulu emosi orang lain sambil dipelajari. Ya, oh ternyata bahagia gini ya, oh sedih kayak gini ya. Nah, setelah itu, coba Anda aplikasikan ke diri sendiri. Anda aware sama emosi diri sendiri. Pas Anda cerita ke lawan bicara Anda, ya jadi gantian nih, pas Anda cerita, Anda sambil coba perhatikan apa yang Anda rasakan. Emosinya seperti apa, perilakunya seperti apa. Kenali terus, ya. Contoh misalnya, oh ternyata ketika saya lagi cerita happy, bahagia, saya tuh jadi keras suaranya. Posisi duduk saya jadi maju. Kemudian saya perasaan kalau lagi happy tuh ceritanya jadi lebih sering buka mata dengan lebar dan sejenisnya, ya. Begitu juga misalnya ketika Anda lagi cerita hal-hal yang membuat Anda marah, kesel, ya gitu. Oh, ternyata ketika saya lagi kesel tuh ternyata saya jadi gregetan, jadi maju juga, tapi mukanya jadi gimana gitu. Nah, itu Anda catat. Nah, jadi Anda aware sama diri Anda sendiri. Nah, itu adalah langkah pertama ya untuk meningkatkan kecerdasan emosional, aware. Jadi Anda harus tahu dulu emosi seperti apa, rasanya seperti apa, dan perilaku yang akan tampil, yang akan tampak itu seperti apa. Kemudian latihan berikutnya yaitu adalah jangan menghindari perasaan negatif atau tidak nyaman yang muncul dari dalam diri sendiri atau orang lain. Hal ini sangat penting dan bermanfaat. Kalau misalnya muncul rasa sedih atau marah, ya, tenangkan diri ya sambil mencari tahu apa nih sebabnya kok saya merasa sedih, kok saya merasa marah, ya. Kemudian Anda coba regulasikan, Anda kontrol, Anda arahkan emosi Anda. Coba berusaha untuk menghilangkan emosi negatif tersebut dengan cara memunculkan emosi positif, ya. Bahagia, senang, ya, semangat, motivasi. Jadi coba melihat sisi positif dari kejadian tersebut. Juga Anda bisa sambil memperhatikan reaksi apa yang terjadi di tubuh Anda, ya. Misal, kok pas saya lagi stres, perut ini jadi rasanya sakit ya? Atau pas Anda lagi seneng banget, kok jantung jadi berdebar-debar? Mungkin karena ngerasa gembira, tertarik, seperti itu, ya. Itu juga termasuk langkah kedua ini. Kemudian, ini kalau mau lebih bagus lagi, yaitu adalah coba Anda buat diary, catat, jurnal, ya. Jadi catat nih, pikiran, perasaan Anda, ya. Beberapa kali seminggu, ya, sediakan waktu untuk mencatat apa yang sedang Anda lakukan dan Anda rasakan, ya. Misal, wah, saya minggu ini, hari ini sedang fall in love, ya, sedang jatuh cinta. Wah, ternyata saya jadi nggak bisa tidur. Setiap saat saya rasanya kepikiran terus, pengennya ngeliat handphone terus. Kemudian bangunnya jadi jauh lebih cepat. Kemudian ketika ketemu dia rasanya catat semua. Itu melatih emotions, ya. Wah, ternyata minggu ini saya lagi kok bawaannya bete banget ya. Coba saya lihat kenapa. Ya, catat semuanya di situ. Oh, ternyata saya dapat tugas dadakan. Sementara saya sebenarnya pengennya aktivitas lain, nonton bioskop, jadinya nggak bisa dan sebagainya. Nah, itu catat. Ya gitu. Kemudian juga termasuk misalnya saya tidurnya berapa lama, ya, sarapannya apa. Nah, itu catat juga karena itu bisa ngaruh juga ke emosi, ya gitu. Nah, yang nggak kalah penting, ya, yaitu adalah step berikutnya, coba minta teman atau orang terdekat itu untuk membaca emosi Anda. Ya, jadi minta feedback terhadap emosi Anda. Karena terkadang nih ada kalanya, ya, orang lain tuh lebih mengenal siapa kita dibanding diri kita sendiri, ya gitu. Ini kadang-kadang ya suka seperti itu. Dan uniknya, seringkali jawaban mereka itu bisa bikin kita kaget, ya, terkejut dan tercerahkan. Ya. Wah, masa sih saya gitu? Masa sih? Bener ya? Gitu. Coba nanya yang lain, iya. Wah, gitu, ya. Nah, itu bisa menjadi feedback untuk Anda. Oh, ternyata saya tuh seperti ini. Ini juga termasuk bagian dari aware ya terhadap emosi masing-masing. Kemudian Anda bisa juga membuat tabel emosi dan logika. Nah, ini menarik, ya. Maksudnya gini, kan yang menggerakkan kita itu biasanya disebabkan karena dua faktor, yaitu emosi dan logika. Contoh,
Misalnya kita mau beli baju baru. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi, penyebabnya dua. Yaitu adalah emosi. Karena misalnya, wah ingin, pengen, seneng aja gitu sama baju itu, ya seneng liatnya. Atau ya abis temen-temen udah pada punya dan sejenisnya. Itu adalah alasan emosi. Ya. Nah, yang kedua yaitu adalah alasan logika. Misalnya mau beli baju karena baju yang lama udah bolong. Karena bajunya enak nih, tebel, jadi anget. Sementara ini udah masuk musim dingin misalnya. Ya. Nah itu, jadi pertimbangan kita tuh itu emosi dan logika. Nah, dengan kita membuat tabel emosi dan logika, ini secara nggak langsung bisa membantu kita untuk melatih kecerdasan emosi kita. Contoh, misalnya Anda ingin jajan nasi goreng seafood. Nah, coba cek lagi tuh, ingin atau butuh, ya emosi atau logika. Apakah Anda bisa mengontrolnya dengan baik atau enggak? Contoh lagi, misalnya Anda ingin beli handphone baru. Nah, sama, cek lagi, emosi, ingin, atau memang butuh, logika. Nah, ini perlu hati-hati. Kenapa? Karena biasanya kalau emosi udah dominan, ya udah bener-bener pengen banget, bisa-bisa logika pun nanti mencari alasan supaya seolah-olah tuh itu betul karena kebutuhan. Misalnya tadi beli handphone, padahal handphone lama masih bagus. Ya. Cuman karena ingin banget karena emosi, jadinya logika pun ikut-ikutan. Iya sih, karena HP yang sekarang udah lemot, karena kapasitasnya habis, ya padahal bisa di backup, kan? Karena X, Y, Z, dan sebagainya. Nah, pernah ngalamin gitu? Kalau pernah, berarti langkah ini cocok untuk Anda nih. Ya. Bikin coba tabel emosi dan logika. Jadi nanti coba catat, karena emosi atau karena logika. Mana yang lebih dominan? Kalau ternyata emosi lebih dominan, ya, tapi Anda tetap beli barang itu, berarti itu menjadi salah satu tanda bahwa Anda masih perlu latihan untuk mengontrol emosi Anda. Ya. Begitu juga sama ketika marah. Coba cek. Ya, misalnya kan suka ada tuh yang marah, lempar gelas, teriak-teriak, ngomongin kejelekan lawan bicara Anda di depan orang lain dan lain-lain. Nah, coba introspeksi diri. Wait, sebentar. Yang membuat saya berperilaku itu apa ya? Karena emosi atau logika? Nah, ya, catat di tabel tadi. Ya, kalau masih dominan yang emosi, berarti bisa jadi evaluasi Anda untuk kedepannya. Oke, berarti nanti kalau saya marah lagi, saya harus kontrolnya seperti apa? Ya, karena dampaknya bisa apa? Misalnya bisa negatif, ya kalau nggak dikontrol, dan melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu pecahin gelas, nggak perlu ngejelekin orang lain di depan orang lain, kan malah kesian gitu. Ya. Juga contoh lagi, misalnya, ketika lagi stres, tiba-tiba dapat tugas banyak nih, ya, dan tiba-tiba Anda bawaannya jadi kesel, ngedumel, pengennya tuh, aduh udah tidur aja terus, gitu. Sama, itu juga coba catat, ya gitu. Apakah aspek emosinya apa aja, ya, aspek logikanya apa aja. Misal, wah bawaannya pengen tidur terus ya. Nah, apakah karena emosi menghindari pekerjaan, ya, males gitu, atau logika, ya gitu. Wah, wajar saya jadi pengen tidur karena ternyata pekerjaannya nguras fisik banget, nguras pikiran, jadi harus tidur. Nah itu, ya gitu. Kalau ternyata fisik, ya kalau ternyata logika, ya udah nggak apa-apa, ya. Tapi kalau karena emosi, nah berarti harus dikontrol lagi, latih, ya gitu kecerdasannya. Nah, sama seperti sebelumnya, ya. Kalau ternyata perilaku Anda itu masih banyak didominasi di kolom emosi, maka itu menjadi salah satu tanda bahwa Anda harus latihan mengontrol emosi Anda. Nah, jadi itu clue tuh. Oh iya ya, ternyata saya harus latih kecerdasan emosinya. Nah, terakhir, cara untuk melatih kecerdasan emosi adalah dengan... Khusus untuk Anda, e-course membuat kursus online dan psikologi bisnis diskon 50% loh. Gunakan kode kupon Kang Afif. Buruan, kunjungi linknya dan daftar sekarang juga ya. Mencoba latihan terus untuk bisa melihat sisi positif dari setiap kejadian. Mirip kayak yang tadi pertama nih, ya di ujung-ujungnya. Jadi pas Anda dapat tugas banyak, coba Anda langsung tanya pada diri sendiri. Apa sisi positif dari situasi ini? Ya, apa cara pandang lain yang bisa saya gunakan ya untuk memahami situasi ini secara lebih positif? Apakah saya melihat situasi ini dari sudut pandang yang objektif? Ya, apakah bisa semakin objektif seperti itu? Apakah saya bisa menyikapi situasi ini sebagai tantangan, alih-alih sebagai masalah gitu. Nah, dengan kita itu rutin dan terbiasa mencoba untuk melihat sisi positif dari suatu kejadian, ya, atau istilah lainnya mah
menggali hikmah dari setiap kejadian, maka secara nggak langsung itu melatih kecerdasan emosi kita untuk menjadi lebih positif dan lebih bijak lagi. Membuat kita jadinya lebih mampu mengarahkan pikiran, ya, emosi negatif ke arah emosi positif. Ya. Memang nggak mudah nih, ya, tapi semakin dilatih itu akan membuat kita semakin mahir untuk bisa positif ini. Ya. Oke, sampai sini dulu materi kita kali ini. Ya. Jika video ini bermanfaat, bisa klik tombol like-nya. Juga untuk Anda yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan pencet loncengnya. Agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya di channel Kang Afif ini yang bisa membuat Anda berkembang dan sehat secara psikologisnya. Oh ya, ini saya juga sudah menyiapkan beberapa video bermanfaat lainnya untuk Anda. Simak ya. Bye-bye.